Itu jumlah tanaman yang ada di dunia saat ini ada di satu taman, ada di satu tempat, saudara. Bisakah saudara menghitung berbagai macam buah yang ada di dunia ini? Hah? Pernah nggak coba hitung, saudara? Buah apa aja? Saya tuh beberapa waktu lalu pergi ke daerah mana lagi, menemukan nama buah yang saya nggak kenal. Saya pergi lagi ke daerah lain, nemu lagi nama buah lagi yang saya nggak kenal. Pernah nggak ngeh, saudara, betapa kayanya Tuhan kita? Dari tumbuhan yang dimakan buahnya sampai akarnya, ubi. Loh, manusia tuh kan apa nggak amazing? Bukan cuma buah loh yang dimakan, ubi. Ubi itu kan akar. Dari yang sampai batangnya yang dimakan, disesep apa? Tebu. Coba saudara bayangkan, betapa kayanya Tuhan. Tapi terlepas dari segitu banyaknya, yang saya heran, lah kok yang gak dibolehin kan cuma itu. Perhatikan saudaraku, manusia bisa sangat serakah loh. Hari ini saya berdoa, kalahkan keserakahan. Sudah punya istri cantik. Ini kan jagat apa? Netizen Indonesia sedang dihebohkan dengan sangat banyaknya kasus perceraian. Dan semuanya kaget, kenapa? Karena istrinya cantik-cantik. Gak kurang cantik. Yang di luar berpikir seandainya saya secantik. Tapi ternyata saudaraku sudah punya satu, masih butuh dua. Punya dua, butuh tiga. Bicaranya apa? Rakus. Terus caranya apa bisa, Pastor? Saya mengalahkan. Yuk, hari ini kita belajar ya. Apa yang terjadi, doa saya tidak terjadi atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Bilangan 11. Ayatnya yang ke-32 sampai 34, saudaraku. Di dalam Alkitab sampai ada satu tempat yang disebut namanya Kibrot Ta'awa, saudara. Itu satu tempat di mana didedikasikan bagi nafsu kerakusan, saudaraku. Tempat ini dibuat, saudaraku, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus, saudara. Ceritanya seperti ini, nanti ayat ini tolong disimpan dulu ya multimedia, thank you so much. Singkat cerita saudaraku, bangsa Israel itu dapatnya mana tiap hari makan mana. Proteslah mereka, Tuhan ya ampun makan kok cuman mana terus, kami mau daging. Tuhan tuh baik banget saudaraku, oke minta daging. Itu orang Israel yang laki-laki aja 600.000 orang loh saudara, itu ngasih daging kayak apa. Tapi hari itu Tuhan meniupkan angin timur saudara. Sehingga burung-burung puyuh itu berjatuhan, Pak. Sedemikian banyaknya, yuk kita lihat ayat yang ke-32, multimedia boleh naik ke atas. Sama-sama yuk boleh dibaca Bapak Ibu, 23, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, berarti berapa jam? 24 jam ya. Dan sepanjang hari esoknya, berarti berapa jam? 12 tambah 24 berapa? 36 jam orang Israel tidak berhenti. Saudara bisa melihat? Bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung puyuh itu, setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Nanti saudara cari. 10 homer itu setara dengan 1 ton. Gila enggak saudara? Ayat ini melanjutkan dengan mengatakan kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Lanjut. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah. Jadi kebayang gak saudara? Ini mulut masih ada makanan, masih ada daging semuanya belum selesai dikunyah. Tapi tangan terus mengambil.
Begitu rupa kerakusan bangsa Israel hari itu, murka Tuhan bangkit terhadap bangsa itu. Tuhan memukul bangsa itu dengan tulah yang sangat besar. Hari itu saudaraku, habis sekian banyaknya orang hancur gara-gara kerakusan. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara, yuk kita belajar yuk. Visi Tuhannya besar. Tuhan mau bawa pribadi lepas pribadi di tempat ini besar. Tapi harus tetap punya pengendalian diri. Caranya gimana, Pastor? Caranya kita bisa menguasai diri gimana? Yang pertama yuk, menyadari terlebih dulu bahwa kerakusan hanya akan membawa konsekuensi negatif. Awalnya seru. Pernah ngeliat gak sih saudaraku ketika sel, wah orang itu kayak berbondong-bondong kayak ambil. Pertanyaan saya saudara. Sehebat-hebatnya, sebanyak-banyaknya mobil yang saudara punya. Kan sekali pakai hanya bisa satu tuh Bapak Ibu. Apa bisa satu orang pakai 2 mobil? Naik 2 mobil, naik 3 mobil bersamaan? Ya gak bisa. Ujungnya satu kok. Itu sebabnya kalau nggak hati-hati justru mendatangkan konsekuensi negatif. 3 konsekuensi negatif. Yang pertama, kerakusan mengubah berkat jadi tragedi. Tadi kita belajar dari kisah Kibrot Ta'awa saudaraku. Harusnya berkat besar nggak saudara? Kebayang nggak 600.000 kalau 1 orang 1 ton, berarti itu Tuhan kirimkan berapa banyak itu? Gila kan? 600.000 masing-masing mengumpulkan setidaknya 1 ton. 600.000 ton setidaknya burung puyuh ada di sana hari itu. Menurut saudara harusnya hari itu party atau apa saudara? Pesta. It's a blessing. Kerakusan membuat Pak berkat justru jadi tragedi loh. Menang lotre tagih 213 miliar, harusnya berkat enggak Pak? Jadi tragedi. Belajar ya Bapak Ibu ya, sadari dulu, tangkap dulu ini dulu. Ternyata kerakusan bukan berkat, tapi tragedi. Yang kedua, konsekuensinya apa? Bukan hanya kerakusan itu menjadikan berkat jadi tragedi. Kerakusan menghentikan berkat. Singkat cerita saudaraku, this is not the first time. Kalau nanti saudara cukup ini ya, cukup jeli ya membaca Alkitab. Ini bukan kali pertama Tuhan mengirimkan burung puyuh. Buktinya mana Pastor? Yuk Keluaran 16 ayatnya yang ke-13. Tuhan sudah pernah mengirimkan burung puyuh sebelumnya saudaraku. Pada saat itu bersamaan, nanti minta tolong multimedia, kalau saya minta dari pasal 16 ini turun ke ayat di bawahnya ya sebentar. Saya buka terlebih dulu aja ya saudaraku, supaya memudahkan nanti saya menjelaskan saudara. Di ayat yang ke-13 dikatakan, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Ini terjadinya adalah pertama kali bangsa Israel menerima mana saudara. Pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu, lihat. Embun itu, setelah embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti bersisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu, tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ini pertama kalinya mana diberikan. Dan mereka menyebut itu roti surga. Pada saat pertama mana diberikan, sorenya Tuhan kasih daging. Yang jadi masalah dagingnya berhenti, mananya ada terus. Tapi Tuhan sudah ngasih peraturan. Beginilah perintah Tuhan. Ayat 16, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu, segomer seorang menurut jumlah
jiwa. Sudah ada aturannya ya saudaraku. Yang saya heran, Tuhan itu udah ngajarin. Kalau ngambil lebih, apa yang terjadi? Lihat ini saudaraku. Ayat 18, ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ayat 20, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Apa yang terjadi? Lalu berulat dan berbau busuk. Kenapa Tuhan sangat benci keserakahan? Nanti yang posisi yang berikutnya saya bukakan ayatnya. Tuhan tuh benci sekali keserakahan. Kenapa? Karena keserakahan itu sebenarnya sign of distrust. Manusia maunya aman tebu. Disuruh Tuhan ngumpulin sehari cukup untuk sehari. Ngumpulinnya untuk setahun. Maunya lebih kan? Itu sebabnya Yesus ngajarin doa Bapa kami gimana? Berikanlah pada kami makanan kami secukupnya. Keserakahan bukan hanya menjadi tragedi, tapi menghentikan berkat. Sudah terjadi loh saudaraku. Harusnya mereka ingatkan kejadian itu. But no, they forget. Mereka alih-alih mengumpulkan satu orang 1 ton. Bapak Ibu coba yuk kita berhitung yuk. Dalam 1 hari saudara 1 orang bisa makan daging berapa kilo sih? 5 kilo bisa habis? 1 kilo aja saudara-saudara yang makan wagyu lah. Rata-rata porsi 1 orang itu kurang lebih 200 gram. Itu aja kita udah kenyang-kenyang. Saudara mau tambah lah sampai berapa? 300 gram, 500 gram itu udah kayak yang gitu. Enak jadi gak enak lagi saudara. 1 ton itu 1000 kilo loh. Dalam 1 hari 1 kilo aja saudaraku, enggak usah 200 gram lah. 1 kilo 1 hari 365 kilo dalam 1 tahun. Itu daging untuk 3 tahun lebih Bu. 1 ton. Kebayang gak? Tapi bukannya ada blessing di situ. Halo, bekerja keras harus. Tapi bekerja keras tidak untuk menghancurkan dirimu sendiri. Keserakahan ujungnya hanya akan menghentikan berkat. Yang ketiga, konsekuensinya apa saudara? Yang ketiga, keserakahan mendatangkan murka Tuhan. Ada ayatnya enggak Pastor? Ada. Yuk, Kolose 3 ayatnya yang kelima. Jangan dipandang rendah ya Bapak Ibu. Kelihatannya simpel, Pastor ya ampun cuman serakah doang apa sih? Enggak jadi masalah lah. Lihat ini saudara, karena itu matikanlah, disuruh matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang disamakan Tuhan dengan penyembahan berhala. Semuanya itu sama-sama 2-3 mendatangkan murka Allah. Gak sesederhana yang dipikirkan ya. Ternyata keserakahan membuat Tuhan marah. Saya tambahin lagi saudaraku, saya tingkatkan levelnya. Efesus 5. Efesus 5 ayatnya yang ke-5. Bukan hanya keserakahan mendatangkan murka Tuhan. Sama-sama yuk dengan suara keras 2-3. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang yang serakah artinya, tuh disamakan lagi saudara. Yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Wow, gak sesederhana yang dipikirkan ya saudaraku ternyata ya. Itu sebabnya poin yang kedua saudara. Yuk belajar
rasa cukup. Learn the secret of contentment. Filipi 4, yuk kita buka ayatnya yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, Rasul Paulus ngomong. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam bahasa Inggrisnya cakep banget saudara. In any and every circumstance. In any and every. Any and every. Artinya saudara, dalam keadaan baik, dalam keadaan kelimpahan Pak, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan mepet, in any and every. Boleh dimunculkan dalam terjemahan IST, English NET ya. New English Translation-nya. Yuk. I have learned the secret of contentment. Aku belajar rahasia mencukupkan diri. Kenapa saudaraku? Karena ternyata banyak orang belajar rahasia sukses. Banyak orang tercari belajar rahasia kaya. Rahasia berhasil. Boleh catat ini Bapak Ibu? Bukan itu yang membuat engkau bahagia. Ternyata yang membuat bahagia rahasia mencukupkan diri. Dan musuh paling besar dari yang satu ini ya saudaraku, membandingkan diri dari orang dengan orang lain. Zaman sekarang ini zamannya sosmed. Scroll. Aduh enak ya, punya mobil bagus, rumah bagus. Saya tuh kadang tuh gak habis pikir ya saudara. Orang zaman sekarang tuh mau makan aja susah. Makan gak boleh disentuh, difoto dulu saudara. Saya tuh kadang bingung gitu. Makan kenapa sih gak makan aja gitu. Enggak saudara, makan belum disentuh, ditata-tata saudara. Foto dulu mau makan, terus ya apa gitu. Nanti orang lain lihat apa yang saudara makan, seandainya aku bisa makan yang seperti itu. Lihat saudara berdiri di depan mobil, padahal ya bukan mobilnya kan. Zaman sekarang, saya tuh pernah baca satu artikel mengatakan saudaraku ada kamar hotel, itu yang disewakan bukan per malam tapi per jam. Loh saya bingung, kamar hotel kok disewakan per jam? Kenapa nih? Ternyata disewakan bukan yang aneh-aneh saudara, buat foto. Foto di kamar yang mewah, foto di lagi duduk minum teh, foto di ruangannya, foto di area hotelnya. Disewakan hanya untuk foto. Padahal cuma 2 jam, habis itu bye-bye saudaraku. Tapi saudara berpikir enak ya hidupnya ya, bisa tinggal di hotel semewah itu. Bawa tas branded, saudara bilang wah enak ya, bisa beli tas semahal itu. Padahal setelah itu dikembalikan lagi saudara, cuma sewa. You never know. Kita hidup di dalam dunia yang saling membandingkan satu dengan yang lain. Boleh gak sih hari ini bersyukur yuk dengan teman yang Tuhan berikan di samping kiri kananmu. Katakan sama kiri kananmu, kamu boleh nyebelin tapi kamu tetap temanku. Bersyukur. Yang datang dengan suami atau istrinya boleh gak sih pegang kamu istri yang terbaik. Pak, kamu suami yang terbaik. Biar nyebelin papa tetap yang terbaik. Kok ditambahin pastor? Bersyukur saudaraku. Boleh gak juga yuk bersyukur dengan gereja yang Tuhan sudah berikan. Aminnya boleh yang paling keras. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah. Bersyukur dengan rumah yang Tuhan berikan. Sekalipun masih kontraan.
Bersyukur dengan kendaraan yang Tuhan berikan. Berjalan pun puji Tuhan. Senggol kiri kanan katakan sehat Pak. Coba yuk saudaraku pelan-pelan kita belajar boleh Bapak Ibu. Lihat sekeliling dan hitung satu persatu yuk. Hitung berkat satu persatu. Satu demi satu. Bersyukur masih dikasih kesempatan boleh melayani. Bersyukur masih bisa ibadah loh. Halo? Amin. Hari ini kita penuhi yuk hidup kita banyak-banyak dengan ucapan syukur. The secret of contentment. Jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kok itu sudah lebih maju, kok itu lebih kaya, kok itu lebih berhasil, kok itu lebih sukses, kok itu lebih bagus, kok itu lebih. Masing-masing dalam hidupmu ada berkat yang sudah Tuhan sediakan. Kalau bagianmu mau diambil orang juga enggak bisa. Tapi kalau belum bagianmu, mau kau rebut pun juga enggak bisa. Yang Tuhan berikan di tanganmu yang terbaik. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yang ketiga saudaraku, yang ketiga. Rahasia untuk melatih diri kita. Lakukan latihan rohani. Ternyata sama seperti otot bisa dilatih. Roh bisa dilatih untuk mengalahkan daging. Loh benar. Roh bisa dilatih saudaraku untuk mengalahkan daging. Saya bagikan 3 latihan roh boleh? Belum tentu saudara senang loh. Enggak apa-apa nih? Hah? Beneran? Masih sayang saya nanti? Yang pertama, puasa. Loh latihan, itu latihan roh. Kalau saudara mau roh saudara bisa ngalahin daging. Latihan nomor 1, yang paling mudah. Kalau saudara bisa nguasai mulut, bisa nguasai makan, tubuh itu bisa dikuasai. Saudara. Puasa.